Saat ini saya sedang menuju Gua Jepang yang berada di Dago Pakar, Bandung. Ada pohon jatuh. Ini jalannya sangat berbahaya, jadi hati-hati. Saya sudah ada di depan Gua Jepang sekarang. Saya berada di Gua Jepang. Jadi Gua Jepang nih ada 4, sausnya 4 atau 5 nih. Ini 4 pintu, jadi tembus Pak ya. Oke, tembus. Kita coba cek apa sih perbedaan antara Gua Belanda sama Jepang. Oke, saya coba masuk dari yang paling kanan kalau dari dagu atas. Nggak apa-apa Pak. Oke, di sini kondisinya adalah seperti kondisi yang di Gua Belanda. Oke, saya ambil salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisinya adalah sama, lembab pasti. Gua ini dibangun oleh Jepang. Yang membedakan adalah antara Gua Jepang dan Belanda, lorong-lorong di Gua Jepang ini justru lebih banyak daripada lorong-lorong yang ada di Gua Belanda. Tapi untuk luasnya, besarnya maksud saya itu lebih besar Gua Belanda. Tapi Gua Jepang ini lebih unik karena ada 4 pintu kalau saya hitung tadi. Jadi tembus semuanya. Jadi kalau dibilang lebih besar mana, secara keseluruhan adalah Gua Belanda Gua Jepang adalah lebih besar daripada Gua Belanda. Gua ini juga sama, sampai saat ini sering digunakan untuk uji nyali. Oke. Kalian lihat di sini ada suara kelelawar. Saya sendiri. Ini ada lampu sebenarnya di atas ini, saya tidak tahu kenapa mati. Tuh. Saya coba lorong ini. Wah, gelap sekali. Saya sendiri ini. Tuh. Ini tembus pintu yang 2. Tadi kan saya dari sana pintu pertama. Ini adalah pintu kedua. Lorong pintu kedua atau gua kedua. Saya akan coba lagi terus. Nah, itu adalah gua atau lorong yang ketiga. Tembus juga. Yang ketiga ya. Semakin saya ke sini, semakin ke atas ini ya. Ini sangat lembab dan dingin sekali. Ya. Nah, itu. Ini yang paling kecil, yang keempat. Bisa lewat sini. Oke. Sekarang saya akan keluar menggunakan pintu gua yang nomor 3. Ini pintunya. Oke. Oke, sekarang saya sudah keluar dari Gua Jepang dari pintu 3.
Kalau kalian lihat di sebelah kiri adalah ke arah Gua Belanda. Kalau kalian lihat ke sebelah kanan, itu adalah pintu-pintu Gua Jepang nomor 2 dan nomor 1. Kalau kalian lurus ke sana, tembus ke dagu atas. Gua Jepang ini pada dasarnya dibangun sama seperti Gua Belanda di atas tebing. Tapi posisi tebing ini tidak terlalu tinggi daripada Gua Belanda tadi. Ini adalah pintu Gua Jepang yang nomor 2. Ini adalah pintu Gua Jepang yang nomor 1 yang tadi saya masuk pertama kali. Ini yang nomor 2 ya. Nomor 2 berarti sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4, ada 5 sebenarnya, tapi yang paling ujung itu sangat kecil sekali pintunya. Jadi totalnya ada 5 pintu sebenarnya. Ini yang nomor 2, pintu nomor 2. Jadi saya masuk tadi dari sini, pintu yang pertama ini. Jadi bagi kalian yang mau ke sini, ada guide nanti yang akan membantu kalian. Ada center di sini. Jadi di depan nanti ada guide yang coba membantu kalian.